Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Erlangga dengan NPM 2412011487. Saya merupakan salah seorang mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Pada saat ini, saya akan mewawancarai salah satu praktisi hukum, yaitu advokat, Ibu Jilan Salma Sabita SHMH untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Konstitusi dan HAM dengan dosen pengampu Ibu Marta Riananda SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya sedang bersama dengan advokat muda yaitu Ibu Jilan. Pada sore hari ini akan saya wawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di mata kuliah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Mas Amar. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada sore ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin langsung saja Ibu mohon izin untuk langsung ke pertanyaannya. Oke, Ya, silakan Mas. pertanyaan yang pertama, sesuai dengan profesi Ibu saat ini yaitu sebagai advokat, menurut Ibu seberapa penting sih Bu pemahaman konstitusi tersendiri bagi masyarakat umum khususnya di Indonesia pada zaman sekarang ini? Menurut pendapat saya, ya Masnya sebagai seorang advokat, pemahaman terhadap konstitusi itu sangat penting bagi setiap warga negara. Konstitusi itu kan bukan hanya dokumen hukum, tapi seperti kontrak sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan negara serta pelindungan hak-hak masyarakat yang luas. Jadi dengan kita memahami konstitusi, masyarakat itu dapat mengetahui batas-batas kewenangan negara, hak dan kewajiban negara juga, serta mekanisme untuk memperjuangkan keadilan di negara ini, gitu Mas. Oke, betul sekali Bu. Berarti pemahaman konstitusi tersendiri bagi masyarakat umum itu sangat penting ya menurut Ibu Jilan sendiri sebagai seorang advokat. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih Bu kira-kira dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat jika masyarakat itu tidak tahu setidaknya sedikit atau basic mengenai konstitusi itu sendiri? Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya Mas, karena jika masyarakat itu tidak memahami konstitusi, maka mereka berisiko kehilangan kesadaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki. Dan hal ini dapat menimbulkan kondisi di mana pelanggaran hak atau penyalahgunaan kekuasaan tidak disadari oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sangat pasif dan tidak mampu memperjuangkan kepentingannya secara sah. Lebih jauh lagi, lemahnya pemahaman konstitusi juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di negara kita tercinta ini, Mas. Oke, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwasanya pemahaman konstitusi bagi masyarakat itu sendiri sangat penting dikarenakan untuk menyongsong peran kita sendiri sebagai masyarakat terhadap berjalannya negara kita sebagai negara demokrasi sangat penting untuk mendapatkan setidaknya sedikit mengenai pemahaman konstitusi tersebut ya Ibu ya. Betul, betul sekali, Mas. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, saya mau minta sedikit pesan dari Ibu Jilan sebagai seorang advokat, khususnya kepada kami generasi muda dan juga kepada masyarakat di Indonesia, untuk kami agar lebih penting mempelajari dan juga memahami bagaimana sih konstitusi yang ada di Indonesia pada saat ini, Bu. Oke, kalau dari saya sendiri yang Mas selaku praktisi yaitu advokat, kepada masyarakat yang mana khususnya generasi muda, saya berpesan untuk menjadikan pemahaman konstitusi ini bagian dari literasi hukum yang dasar. Karena generasi muda itu merupakan garda terdepan untuk menjaga konstitusi kita. Sehingga kesadaran sejak dini itu akan melahirkan sikap yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena menjaga konstitusi itu berarti kita menjaga hak kita bersama-sama ya Mas. Dan juga sekaligus memastikan masa depan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan di masa yang akan mendatang. Kurang lebih seperti itu Mas Aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Jilan atas waktunya.
Mungkin wawancara ini nanti akan saya sebarkan di media sosial saya sebagai bentuk edukasi juga kepada teman-teman di media sosial. Saya harap apa yang sudah Ibu Jilan jelaskan dan juga pengetahuan yang sudah Ibu Jilan berikan dapat bermanfaat bagi kami, khususnya generasi muda dan juga mahasiswa hukum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Ibu Jilan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Amar. Semoga sukses selalu, kuliahnya lancar, dan jadi generasi muda yang bisa menjaga konstitusi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semangat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jilan. Sampai jumpa. Sama. Oke teman-teman, itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Jilan. Semoga video saya dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua dan juga khususnya untuk saya sendiri sebagai mahasiswa hukum. Dan jangan lupa untuk di like dan komen. Bye.